Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik pejuang KSM Geografi MA. Jumpa lagi di video YouTube channel Neni Damai. Di video kali ini saya akan membahas lanjutan pembahasan soal KSM Geografi untuk Madrasah Aliyah tingkat kota kabupaten untuk tahun 2022 untuk bagian ke part 2. Baik, sebelum saya lanjut ke pembahasan, silakan klik tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Soal yang pertama, bacalah Quran Surat Al-A'raf ayat 160 berikut dengan saksama. Ada di sini bacaan Quran Surat Al-A'raf ayat 160, bisa kamu baca di sini. Berdasarkan ayat di atas, jenis mata air yang dimaksud adalah, kita bahas terlebih dahulu terjemahan dari Surat Al-A'raf ayat 160. Dan kami membagi mereka menjadi 12 suku yang masing-masing berjumlah besar, dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah dari batu itu 12 mata air. Nah, intinya adalah mata air keluar dari celah-celah batu. Nah, berdasarkan ayat di atas, jenis mata air manakah yang dimaksud? A. Turbuler, B. Depresi, C. Kontak, D. Artesis. Nah, kita bahas satu-satu apa itu mata air turbuler, depresi, kontak, dan artesis. Mata air turbuler juga disebut sebagai joint springs, merupakan saluran atau aliran alami yang dapat dijumpai pada formasi kulit bumi. Sumber air ini sering keluar lewat retakan bebatuan. Nah, dari sini aja udah tahu ya jawabannya yang mana. Jadi jawaban ini sesuai dengan Surat Al-A'raf 160 adalah mata air yang keluar dari celah bebatuan. Jadi jawabannya adalah turbuler. Kemudian depresi, kontak, dan artesis, kita juga harus tahu mata air ini pengertiannya apa, dan kita bahas satu persatu. Kalau mata air depresi atau depression spring terbentuk apabila permukaan air tanah terpotong oleh topografi. Mata air kontak terjadi apabila lapisan yang tidak kedap air berada di atas lapisan kedap air sehingga air keluar dari dalam tanah. Jadi kalau mata air depresi itu terbentuknya dari permukaan air tanah yang terpotong oleh topografi. Kalau mata air kontak itu airnya keluar dari dalam tanah langsung. Nah, kalau air artesis, air tanah dalam yang berada di antara dua lapisan kedap air. Nah, biasanya kalau untuk warga di kota atau daerah perkotaan, air artesis inilah yang menjadi sumber air minum bagi mereka. Jadi udah tahu ya, jawaban ayat 160 itu menjelaskan tentang mata air turbuler yang keluar dari celah bebatuan. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi minyak bumi yang cukup besar. Namun demikian, hanya wilayah tertentu yang secara geologis memungkinkan proses pembentukan minyak bumi bisa terjadi, yaitu berupa A. Geantiklin, B. Geosinklin, C. Antiklonorium, D. Synclinorium. Geantiklin atau geosinklin ini adalah dua hal yang berlawanan. Kalau geosinklin merupakan cekungan tempat berkumpulnya sedimen yang sangat tebal. Contoh, geosinklin yang ada di Indonesia yang terletak di Laut Jawa dan Laut Sumatera bagian timur yang mengandung banyak endapan jasad renik. Kalau udah banyak jasad reniknya terendap, otomatis dia memiliki potensi minyak bumi. Jadi, secara geologis memungkinkan proses pembentukan minyak bumi itu terjadi berupa apa? Di geosinklin berupa endapan atau cekungan tempat berkumpulnya sedimen yang sangat tebal. Sedimennya itu berupa endapan jasad renik. Jadi jawabannya adalah geosinklin. Geantiklin ini adalah lawan dari geosinklin. Kalau geosinklin adalah cekungan paling dalam, kalau geantiklin itu adalah patahan yang paling atasnya gitu. Ibaratnya kalau patahan itu yang sangat berlipat, itu yang paling bawahnya itu geosinklin, paling atasnya geantiklin. Kalau antiklin sama sinklin itu apa? Kalau lipatan antiklinal atau berasal dari antiklonorium akan membentuk bumi menjadi cembung. Contohnya membentuk pegunungan atau perbukitan. Baik, kita bahas untuk soal yang ketiga. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Ibnu Numair berikut. Fala yaghrisul muslimu gharsyam fayakula minhu insanu wala dabbah wala tayrun illa kana lahu sadaqah ila yaumil qiyamah. Kegiatan berikut yang relevan dengan makna hadis tersebut di atas adalah
Nah, sebelum kita tahu, kita harus paham dulu hadis ini maknanya apa. Artinya adalah tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang ataupun burung, melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat. Menanam tanaman berarti tanaman ini adalah tanaman yang bisa dimakan sebagai bahan makanan pokok. Berarti kegiatan berikut yang relevan dengan makna hadis tersebut di atas adalah A. Menanam tumbuhan untuk makanan pokok. Saya betulkan. B. Menanam tanaman perkebunan, belum tentu. C. Menanam pohon untuk bahan baku industri, hampir sama. Menanam semua jenis tumbuhan. Kenapa kita menanam semua jenis tumbuhan? Tetapi yang lebih tepat adalah tanaman untuk dimakan. Berarti adalah menanam tumbuhan untuk makanan pokok. Jadi jawabannya adalah A. Soal yang keempat, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Menjaga kawasan pantai dari abrasi. 2. Menghambat terjadinya intrusi air laut. Intrusi itu artinya meresapnya air laut ke daratan sehingga air tanah bercampur dengan air laut. 3. Sebagai pemecah gelombang tsunami. 4. Sebagai habitat beberapa jenis spesies air payau. 5. Mengatasi banjir rob. Dari pernyataan di atas yang termasuk fungsi hutan mangrove adalah, yang pertama itu menjaga kawasan pantai dari abrasi, ya, pengikisan daratan oleh si air laut atau si ombak. 2. Menghambat terjadinya intrusi air laut. Sebenarnya ada peran sedikit, tapi karena lebih tepatnya adalah intrusi air laut ini apabila semakin tergerus air tanah, itu bisa jadi air laut menjadi meresap ke daratan. Sebagai contoh kita lihat adanya air sumur yang terasa asin, berarti itu sudah terjadi intrusi air laut. Mangrove bisa, tetapi perannya lebih belum spesifik untuk menghambat terjadinya intrusi air laut. 3. Sebagai pemecah gelombang tsunami. Salah satu manfaat mangrove sekarang digalakkan adalah untuk menghambat jika suatu waktu itu terjadinya tsunami. Jadi dengan adanya hutan mangrove itu mudah memecah atau membelah gelombang tsunami. 4. Sebagai habitat beberapa jenis spesies air payau. Ya, di sana ada ikan-ikan kecil, ada udang, ada makhluk spesies kecil yang ada sekitaran air payau. Jadi itu jawaban yang tepat adalah 1, 3, dan 4. Kita lanjut ke soal yang kelima. Baca dan cermatilah Quran surat Az-Zariyat ayat 1 sebagai berikut. Wadh-dhariyati dhawwa. Bentukan alam hasil peristiwa yang dimaksud dalam ayat tersebut membentuk. Az-Zariyat itu artinya adalah angin. Angin yang menerbangkan. Bentukan alam hasil peristiwa yang dimaksud dalam ayat tersebut membentuk A. Sundance, artinya, kemudian tanah los, kemudian wadi, kemudian oase. Kita pentingnya bahas yang dua ini ya penjelasannya. Yang ini udah jelas ini salah. Oase itu adanya kehidupan atau air atau tanah yang subur di tengah gurun, itu tidak. Angin yang menerbangkan. Kalau sand dunes atau gumuk pasir kalau orang bilangnya ya, bukit pasir, merupakan bentuk lahan yang terbentuk akibat perpindahan material sedimen bertekstur pasir atau material lainnya oleh aliran fluida, zat cair. Bisa angin atau air. Aliran fluida itu sesuatu yang mengalir. Bisa angin, bisa air. Kalau tanah los, itu adalah lapisan tanah yang berasal dari debu gurun pasir yang dibawa oleh angin. Lapisan tanah yang berasal dari debu gurun pasir yang dibawa oleh angin. Kira-kira yang mana ya? Untuk yang menjelaskan ayat Az-Zariyat ayat 1, angin yang menerbangkan. Gumuk pasir merupakan lahan yang terbentuk akibat perpindahan material sedimen bertekstur pasir atau material lainnya berupa angin atau air. Kalau tanah los itu ini oleh angin, khusus angin, tidak ada air atau yang lain. Jadi saya lebih memilih jawabannya adalah tanah los. Oke, soal yang ke-7. Perhatikan gambar berikut secara cermat. Kita sering lihat ini ya, kayak perbukitan bebatuan tapi lebih dari seperti sedimen ataukah dari bukit-bukit yang sudah mulai tergerus.
Jika dikaitkan dengan kitab suci Al-Quran, maka terbentuknya batuan seperti tersebut dalam gambar dapat disebabkan oleh fenomena yang disebut dalam Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 1, Al-Mursalat ayat 10, Ar-Rad ayat 7, dan At-Takwir ayat 3. Kita bahas satu-satu. Untuk Al-Isra ayat 1 itu menjelaskan tentang perjalanan Nabi Isra Mi'raj untuk membuktikan menjemput salat, untuk membuktikan kebesaran Allah. Dan untuk Al-Mursalat ayat 10 ini artinya yaitu dan juga apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu yang berterbangan. Kita tahan dulu. Untuk yang C, dan apabila gunung-gunung bukan yang C. Quran surat Ar-Ra'd ayat 7 itu artinya tentang mukjizat-mukjizat. Kalau surat At-Takwir ayat 3 ini artinya dan apabila gunung-gunung yang demikian tegar dan kukuh dihancurkan hingga luluh lantak menjadi pasir, kemudian dihempaskan oleh angin dahsyat dengan mudahnya seperti gumpalan kapas raksasa yang berterbangan. Jadi ini adalah dari awalnya gunung-gunung yang demikian kukuh hingga diluluh lantakkan menjadi pasir oleh terbang angin. Jadi ini nih sedimen-sedimen ini bebatuannya itu dibawa oleh angin, kemudian dia mengendap menjadi batuan-batuan. Jadi yang tepat itu jawabannya adalah yang D. Kita bahas soal yang ke-7. Yang tadi itu adalah soal yang ke-6. Perhatikan segitiga tanah di bawah ini, ada clay, boleh kita lihat di sini. Jika diketahui tanah A memiliki kandungan clay sebesar 80%, yang mana clay itu adalah 80% di sini. Kemudian silt 10%, mana yang silt 10 di sini. Dan sand 10%, sand di sini, 10 di sini. Dengan menggunakan segitiga tanah di atas, maka jenis tanah A adalah, sebenarnya tanpa perlu kita membaca di sini, kita juga udah tahu bahwa 80%-nya itu adalah clay. Bisa langsung kita jawab adalah clay. Karena perbandingan silt sama sandnya 10% banding 10%. Cuman cara membaca segitiga tanah itu adalah kalau dia siltnya 10%, kita ke sini, kita ke bawah, ya kan? Kemudian silt 10% juga naikkan ke atas. Kemudian clay adalah 80%. Nah, yang membatasi ini di sini dia. Berarti dia adalah di area clay. Jadi jawabannya adalah clay. Lalu kita bahas soal yang ke-8. Perhatikan pernyataan berikut ini. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi antimortal menghambat kematian. Menghambat kematian. 1. Tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai. Ya. Lingkungan yang bersih dan teratur. Iya. Tingkat anggapan banyak anak banyak rezeki. Tidak. Tingkat kesehatan masyarakat yang tinggi. Iya. Sering terjadinya bencana alam. Tentu tidak. 6. Faktor ajaran agama yang larang bunuh diri. Iya, benar. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 2, 4, 6. Jadi jawabannya adalah D. Baik, kita bahas soal yang ke-9. Diketahui kota A memiliki jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 400.000 jiwa. Diketahui penduduk awal 400.000. Pada tahun berapa jumlah penduduk kota A menjadi 800.000 jiwa? Berarti penduduk pada tahun yang ditanyakan yaitu 800.000 jiwa. Jika laju pertumbuhan penduduk 1,3%. Nah, rumusnya pada tahun berapa? Berarti tahun yang ditanyakan sama dengan seper laju pertumbuhan dikali ln pertumbuhan awal per pertumbuhan pada tahun tersebut, sama dengan 1/1,3% atau 0,013 ln per 800 pertumbuhan pada tahun tersebut dikali dibagi pertumbuhan awal. Berarti 800.000 dibagi 400.000. Ini adalah hasilnya 2.
Berarti 1 per 0,013 ln 2 hasilnya sama dengan, itu setelah dicari hasilnya adalah 53. Nah berarti setelah 53 tahun setelah tahun 2021, berarti pada tahun berapa? Berarti 2021 kita tambahkan dengan 53 tahun setelahnya. 3 tambah 1 4, 5 tambah 2 7, 0. Berarti pada tahun 2074. Jadi jawabannya adalah D. Pada tahun 2074 pertumbuhan penduduk kota A menjadi 800 jiwa. Jadi cara mencarinya ini, tahun yang ditanyakan ini. Baik, untuk soal terakhir. Nah, di sini ada challenge ya. Kita akan jawab secara bersama-sama. Boleh kalian jawab apapun kalian jawab yang menurut kalian betul. Beberapa prasyarat untuk keberhasilan suatu negara memasuki era globalisasi diantaranya: 1. Perlindungan hak atas kekayaan perorangan. 2. Pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal. 3. Konsentrasi pasar. 4. Persaingan sehat. 5. Keuntungan usaha sebesar-besarnya. Dari prasyarat tersebut, nomor manakah yang menunjukkan pilar utama globalisasi? Nah, kalau menurut saya pilar utama globalisasi itu adalah tentang pertama, perlindungan hak atas kekayaan perorangan. Kedua, pemanfaatan sumber daya alam secara maksimal. Nanti kalau dimanfaatkan terus-terusan nanti bakalan habis, jadi saya tidak memilih ini. Itu ya pilihan saya ya. Boleh kamu memilih yang lain atau menganalisa yang lain. 3. Konsentrasi pasar. Menurut saya globalisasi tidak harus banyak cara untuk meningkatkan pasar, tidak harus di pasar. Kadang dengan meningkatkan digitalisasi teknologi, kita dari rumah bisa jualan apapun itu. 4. Persaingan sehat, ya menurut saya iya. Nomor 5. Keuntungan usaha sebesar-besarnya iya. Jadi menurut saya itu adalah 1, 4, 5. Dan di optionnya juga tidak ada 1, 4, 5. Jadi saya juga bingung dengan pertanyaan ini karena ini adalah soal KSM tahun sebelumnya, tahun 2021, tetapi tidak ada option 5, yang ada option 6. Jadi saya juga bertanya soal ini seperti apa menurut kamu. Oke adik-adik, sampai di situ pembahasan geografi untuk bagian kedua ini. Ada 10 soal. Selamat berjuang, selamat mengikuti simulasi KSM dari tanggal 11, 12, 13 Agustus besok. Tetap semangat dan saya doakan kalian semua yang belajar lewat YouTube saya melaju sampai tahap tahap kabupaten, provinsi, dan nasional. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe dan share dan bagikan ke teman-teman kalian agar tetap mendukung channel ini terus tumbuh dan banyak memberikan manfaat untuk orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.